Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini saya akan membandingkan antara transistor yang asli dan yang palsu. Ikuti terus video dari kami ya, dari cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bagaimana caranya memilih transistor Toshiba ini, yang asli dan yang palsu, atau yang bagus dan yang jelek. Biasanya kalau yang jelek itu dibilang KW atau palsu. Kalau yang bagus itu biasanya dibilang original. Oke. Karena maraknya transistor final 2SA 1943 dan 2SC 5200 ini, karena banyaknya beredar power build up, power kelas D, power kelas H, kelas GB dan lain-lain menggunakan final Toshiba ini. Makanya marak juga pabrikasi KW-nya atau palsunya, karena untuk meraup keuntungan yang lebih ya. Makanya kita sebagai konsumen harus pintar-pintar memilih bagaimana cara membuat atau merakit power dengan kualitas part yang bagus. Seperti itu. Ada banyak cara, yaitu membedakan 2SC 5200 dan 2SA 1943 asli atau palsu tanpa alat khusus. Nah, ini memang sebagian konsumen tidak terlalu memusingkan dengan adanya nomor lot. Di sini yang perlu diperhatikan adalah tulisan atau form pada lot ini. Kode lot 834126 adalah salah satu kode lot original transistor pada umumnya yang beredar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nomor lot lain muncul dan itu original juga. Misalkan ini ada nomor lotnya ini 524, yang satu 930 dan 524 ini adalah beda nomor lotnya, walaupun dia sama 2SC 5200 dan 2SC 5200 sama, tapi nomor lotnya beda. Tapi nomor lot ini ternyata tidak signifikan kalau kita buat perbandingan mana yang asli dan mana yang palsu. Seperti itu. Membedakan transistor Toshiba 5200 dan 1943 asli atau palsu tanpa alat khusus. 1. Membandingkan ukuran transistor. Transistor 2SC 5200 dan 2SA 1943 yang asli atau yang palsu itu memiliki ketebalan yang berbeda. Ketebalan yang asli itu adalah 4,9 mm biasanya. Toleransinya adalah 0,3 mm. Yang palsu cenderung lebih tipis, yaitu 0,7 mm. Transistor yang asli juga lebih berat dibanding transistor yang palsu. Kalau yang asli itu lebih berat, kalau yang palsu itu lebih ringan. Jangan terpengaruh dengan kode lot, karena kode lot itu bisa saja periodenya atau bisa saja kode pabriknya, bisa saja hal lain yang mengakibatkan nomor lotnya itu beda. Orang bilang kalau kode lotnya lebih tinggi itu ampernya lebih rendah, ya bisa juga karena
kode lot yang lebih tinggi itu harganya lebih murah sedikit, tapi lebih murah sedikit bukan lebih murah banyak, paling selisih 2.000 atau 3.000. Kalau bisa pilihlah nomor lot yang kodenya lebih kecil, misalkan nomor 5 atau awalannya 5 atau awalannya 4 seperti itu. Kalau awalannya 9 itu lebih murah contohnya. Yang kedua, jenis front yang berbeda atau tulisan Toshiba yang asli itu lebih tinggi dari yang palsu. Kelihatan sekilas memang sama, tapi jika diteliti maka akan terlihat dengan jelas perbedaan yang jelas. Jadi kalau yang asli itu lebih jelas. Kalau yang palsu itu lebih buram lah, intinya seperti itu. Terus yang ketiga itu ukuran tulisan. Pada transistor asli ukuran hurufnya itu lebih besar. Yang asli lebih besar dan sedikit tebal. Kalau yang palsu itu cenderung tipis. 4. Heatsink atau pendingin. Nah, jadi di transistor final ini juga ada pendingin, ada heatsink. Nah, ini adalah heatsink. Nah, heatsink ini nanti yang akan kita tempelkan ke heatsink body atau pendingin yang aluminium besar. Pada transistor Toshiba yang asli, heatsink belakang tampak agak mengkilap. Nah, ini yang belakang ini mengkilap kalau yang asli. Tapi kalau yang palsu itu buram. Selanjutnya adalah potongan dari bodinya ini, potongan cetakan. Nah, potongan cetakan ini kalau kita perhatikan secara seksama, ini kan ada potongan cetakan ini yang depan sama yang belakang. Nah, ini kalau potongannya gripis-gripis kayak gitu, gripis-gripis gak jelas, ini berarti palsu. Tapi kalau potongannya rapi, nah itu biasanya dia asli. Terus kaki-kakinya ini kalau yang asli bening atau mengkilap. Tapi kalau yang palsu kaki-kakinya ini burem atau kurang mengkilap seperti itu, bahkan cenderung lebih kecil. Begitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Tapi ini saran ya. Jika membeli transistor 2SC 5200 dan 2SA 1943, hendaknya teliti dulu dengan melakukan cara minta dulu ke penjual mana transistor yang lebih mahal supaya bisa lebih gampang. Harapan saya juga seperti itu. Jadi sedikit banyaknya kita harus percaya sama penjual supaya kita bisa memilih dan bisa membandingkan. Tapi kalau nggak ada bandingannya ya memang susah, karena kita harus ada bandingannya. Demikian video ini kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video menarik lainnya dan tidak ketinggalan, membuat saya sebagai konten kreator juga lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi apabila dapat dukungan dari teman-teman YouTube semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.